Terima kasih Anda masih setia di sini dimanapun Anda berada di debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember. Sekarang memasuki segmen saling lempar pertanyaan. Aturannya adalah pertanyaan nanti disampaikan selama 1 menit, kemudian jawabannya adalah 2 menit, tanggapan atas pertanyaan tadi, jawaban tadi 1 menit, dan jawaban atas tanggapan tadi juga 2 menit. Ya, oke. Nah, itu alokasi waktu yang tersedia. Saya persilahkan, saya mulai dari pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaan pada pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dari sekarang. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat pada 18 Juni 2015 mengirimkan surat ke Pemkab Jember yang isinya memberitahu bahwa Kabupaten Jember terlambat memberikan tanggapan atas rencana alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2015 sehingga anggaran tersebut dibatalkan oleh pemerintah pusat. Kabupaten Jember termasuk terlambat merespon rencana alokasi tersebut sehingga pembatalan tersebut menghilangkan kesempatan 1.419 masyarakat berpenghasilan rendah senilai 28 miliar. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Pemkab Jember lalai sehingga kepentingan rakyat jadi korban? Dan menurut saudara semestinya apa yang dilakukan sehingga kelalaian semacam tersebut tidak berulang lagi? Baik, waktu habis. Saya persilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, terkhusus Bu Faida, perlu kita ceritakan bahwasanya tidak hanya bicara masalah perumahan, seluruh apapun yang terkait dengan usulan ke pemerintah pusat tidak begitu saja mudah untuk dilakukan. Banyak tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Terkait dari surat Dirjen Perumahan Rakyat kepada pemerintah daerah menyangkut masalah perumahan 1000 sekian, bahwasanya ini bukan berarti pemerintah Kabupaten Jember tidak menanggapi. Tidak. Ada sesuatu yang menjadi miskomunikasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat. Selama ini pemerintah daerah sudah banyak memberikan fasilitasi kepada seluruh komponen, termasuk pondok-pondok pesantren. Pada saat mengajukan perumahan Rusunawa, kita berikan fasilitasi dan ternyata kemarin pun juga bisa realisasi. Jadi banyak hal yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Jember. Kalau toh ada salah satu masalah kemudian ini menjadi satu tumpuan kepada pemerintah Kabupaten Jember, insya Allah ada lebih daripada cuma satu permasalahan yang sudah kita selesaikan. Semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Jember, tidak hanya bidang perumahan rakyat tapi juga dari bidang-bidang yang lain. Kita senantiasa mengawal, kita senantiasa mengajak seluruh pengusul, seluruh yang ajukan permohonan, kita ajak, inilah mekanismenya, inilah kondisinya, sehingga manakala tidak terjadi percepatan terhadap penurunan alokasi anggaran, maka itu bukan kesalahan daripada pemerintah daerah. Pemerintah daerah sudah maksimal mungkin untuk bisa memberikannya. Terima kasih. Waktu habis. Baik, pasangan calon nomor urut 2 saya persilakan untuk menanggapi 1 menit dari sekarang. Karena di surat tersebut jelas dibatalkannya alokasi tersebut karena lambatnya respon Pemkab Jember. Berarti ini masalahnya bukan soal kemampuan Pemkab Jember, tapi soal kemauan Pemkab Jember untuk melayani 1.419 masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan perumahan. Silakan Pak Yai. Siapapun yang akan memimpin Jember ke depan, ketika ada dana-dana atau peluang-peluang yang sekiranya akan bawa manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama seperti contoh tentang perumahan, dalam data yang ada bahwa perkembangan rumah sehat di kota itu 5%, sedangkan di desa itu 0,5%. Itu data yang kami dapatkan dari ya seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Fada beberapa waktu yang lalu.
Dana 28 miliar itu sungguh merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa seandainya itu digunakan untuk membantu masyarakat di pedesaan untuk menjadikan mereka memiliki rumah yang sehat. Waktu habis. Saya persilahkan untuk pasangan nomor urut 1 memberikan tanggapan atas tanggapan tadi. Waktunya 2 menit dari sekarang. Jadi ya sangat lucu sekali. Kalau kemudian pemerintah daerah mengabaikan ada kucuran dana yang kita tarik. Mohon tertib. Sangat lucu. Banyak prestasi-prestasi yang sudah kita raih terkait alokasi anggaran. Tidak hanya cuma sekedar 28 miliar. Lebih dari angka itu pun sudah kita lakukan. Banyak, semata-mata semua adalah untuk kepentingan masyarakat. Bagaimana kita merehab rumah masyarakat yang tidak mampu, rumah yang tidak sehat, kita senantiasa raih alokasi anggaran dari pusat. Kita tidak hanya dari pusat, kita coba alokasi peluang-peluang yang ada di daerah. Kita ngajak seluruh perusahaan-perusahaan daerah, perbankan yang ada di pemerintah daerah, kita ajak untuk senantiasa ikut dan mau merasakan betapa sesaknya, betapa tidak sehatnya rumah yang dihuni oleh masyarakat miskin. Tadi disampaikan bahwasanya surat dirjen ini seakan-akan tidak ada kemauan dari pemerintah daerah. Ini yang lucu sekali. Bahwasanya ini terjadi miss yang diterima atau ditangkap oleh pasangan calon nomor 2. Bahwasanya apa yang sudah kita lakukan sudah maksimal. Kalau toh itu belum diturunkan, ini masih memungkinkan untuk kemudian ditarik lagi. Ini masih bisa ditangguhkan, bukan kemudian tidak diberikan. Banyak cara dan contoh-contoh yang lain yang senantiasa kita rasakan. Tidak hanya bicara dari perumahan rakyat, banyak dari yang lain. Apakah itu infrastruktur, apakah itu bidang kesehatan, PPID dan sebagainya. Ini senantiasa terus dan senantiasa terus kita kawal ke Jakarta. Terima kasih. Ya, berikutnya masih di sesi saling lempar pertanyaan. Giliran pasangan nomor urut 1 untuk menyampaikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Perjalanan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah cukup luar biasa. 10 tahun yang lalu, 2006, kita punya pendapatan asli daerah 40 miliar. Dalam kurun waktu 10 tahun, sekarang sudah 508 miliar. Luar biasa. Ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan yang ada di Jember. Pertanyaan saya kepada pasangan calon nomor 2. Tadi punya janji 22 program. Mau mengambil pendapatan dari sektor-sektor mana? Pendapatan asli daerah yang bisa mencukupi 22 program yang diusulkan oleh pasangan calon 2. Saya ingin sektor-sektor mana yang bisa meningkatkan PAD dari pasangan calon nomor 2. Terima kasih. Baik, langsung dijawab. 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Warga Jember, jangan takut mempunyai mimpi yang besar, karena mimpi besar adalah hak seluruh masyarakat Jember. Peningkatan PAD bukan suatu impian yang tidak mungkin diraih, dan tentu saja 22 program tersebut akan dilakukan bukan hanya tergantung kepada PAD, tapi hubungan yang harmonis antara pemimpin daerah, pemimpin provinsi, dan pemimpin pusat yang tidak terjadi sebelumnya akan menjadi jawaban dan solusi permasalahan. Kita punya tertib, mohon tertib. Kita punya sumber-sumber PAD yang terdiri dari beberapa komponen. Kami akan membangun perusahaan daerah khusus untuk mengoptimalkan pembangunan potensi pasar daerah dan pasar tradisional yang kalau dikelola dengan maksimal akan mensejahterakan masyarakatnya dan meningkatkan PAD. Kami juga akan membuat perusahaan daerah khusus
untuk mengelola perhotelan dan potensi-potensi wisata di Jember yang selama ini banyak terbengkalai dan belum dioptimalkan. Dan kami akan bersinergi dengan pusat, dan ini sudah kami komunikasikan, dan kami akan disupport oleh pusat apabila program-program yang nyata sudah kami komunikasikan ini kelak saatnya direalisasikan. Silakan Pak Yai. Terima kasih. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satu diantaranya adalah perusahaan-perusahaan daerah yang ada itu diberdayakan. Misalnya seperti perusahaan daerah perkebunan kayangan, itu jangan hanya dipikirkan bagaimana bisa menghasilkan, tetapi perlu direwangi. Dinas pasar di Kabupaten Jember, Dinas pasar di Kabupaten Jember itu suatu yang tidak biasa. Mestinya ini harus dijadikan sebagai perusahaan daerah. Makanya kemudian kalau kemudian pasar tradisional, terima kasih. Pada pasangan, mohon tertib, sekali lagi mohon tertib. Baik, tanggapan untuk pasangan nomor urut 1, silakan 1 menit dari sekarang. Saya ingin menyampaikan, lebih baik melangkah 1 kali daripada hanya sekedar mimpi. Tertib. 1 kali langkah bisa mensejahterakan masyarakat daripada hanya sekedar mimpi. Saya tanya masalah sektor-sektor apa saja yang bisa mendukung program 22, bukan alokasi yang dari APBN. Kalau bicara APBN tidak perlu ditanyakan di sini, banyak hal luar biasa, tapi bagaimana otonomi daerah, kemandirian daerah ini dituntut oleh pemerintah pusat untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya. Syukur-syukur lebih dan lebih daripada cuma sekedar 508 miliar. Tidak hanya dari sisi pasar berapa. Jadi monggo dipahami kondisi yang ada ini. Baik, waktu habis. 2 menit untuk penambahan dari sekarang. Silahkan pasangan nomor urut 2. Warga Jember yang saya hormati, kita punya PDP. Saya akan menaruh perhatian khusus kepada PDP ini sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar dari PAD yang apabila dikelola dengan profesional. Pengelolaan PDP bukan hanya untuk meningkatkan PAD, tapi sekaligus mensejahterakan karyawannya dan buruh PDP. Ini menjadi komitmen saya, 2 tujuan yang tidak dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tolong jangan dipelintir lagi. Kalau soal peningkatan PAD bukan sekedar 500 miliar, saya yakin bersama Pak Kiai kami sudah hitung-hitung 2 kali lipat dari itu kami sanggup memperjuangkannya demi masyarakat Jember. Silakan Pak Yai. Satu hal yang perlu kita sadari bersama bahwa dalam pelaksananya selama ini saya kira sudah ada yang dilaksanakan, tetapi dalam pelaksananya selama ini sudah menjadi rahasia umum, itu terkadang-kadang salah sasaran. Misalnya salah satu contoh guru ngaji aja, ini persoalan yang sangat kecil, tetapi small is beautiful untuk dijadikan contoh dalam hal ini. Guru ngaji di berbagai tempat itu kadang-kadang bukan guru ngaji kemudian dimasukkan dalam daftar guru ngaji. Ini adalah sesuatu yang harus diluruskan, sehingga karena tidak tepat sasaran, selain juga karena kebocoran, maka kemudian apa yang terjadi adalah apa yang ingin kami lakukan dianggap sebagai sebuah mimpi di siang bolong. Padahal yang ingin kami lakukan adalah sebuah hal yang sangat realistis. Kami akan berusaha untuk menekan seminimal mungkin bagaimana tingkat korupsi, misalnya tingkat penyalahgunaan, salah sasaran dan sebagainya, itu bagaimana ditekan seminimal mungkin agar supaya nanti apa yang kami rencanakan itu menjadi kenyataan, dan itu sangat mungkin. Baik, waktu habis. Nah, ini 2 segmen saling lempar jawab sudah kita lalui, dan berikutnya adalah closing statement. Oh, masih tanya jawab, mohon maaf. Giliran pasangan ini pengarah acaranya membingungkan nih. Ini
Oke, baik. Ini sudah kita lalui saling lempar tanya jawab, dan sebentar lagi kita akan menuju ke closing statement untuk berikutnya. Tapi jangan kemana-mana. Terima kasih atas Anda sudah berlaku tertib. Kita rehat sejenak untuk mendengar pariwara berikut ini.